Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ngaji istiqomah bersama kami santri Cemol. Kita lanjutkan di bab zikir sehabis sholat halaman 19 kitab Irsyadul Ibad. Wa hukiya an Khufar bin Yazid al-Mashhuri bil fadl wassalah. Diceritakan dari Khufar bin Yazid yang terkenal dengan sebutan fadl atau salah. Annahu ihtafara qabran faidan rajulun qaidun alal mimbar wa indahu tabaku rutabin. Syekh Fadl atau Solah, dia menggali kubur. Di dalam kubur itu ada laki-laki yang duduk di atas mimbar, dan di sampingnya itu ada satu nampan kurma. Kurmanya yang basah, yang enak. Qala faqala li aqamat al-qiyamatu faqultu la faqultu lahu billadhi ahallaka hadhil mahallata biman nilta hadha qala kuntu aqulu dubura kulli salatin la ilaha illallah ardu biha rabbi la ilaha illallah afna biha umri la ilaha illallah aqta'a biha dahri la ilaha illallah udisa biha qabri la ilaha illallah alqa biha rabbi la ilaha illallah a'addaha likulli syai'in yajri. Jadi Syekh Fadl menggali kubur. Ada seorang laki-laki yang duduk di atas mimbar. Di sampingnya ada buah kurma yang manis. Ditanya, kamu siapa? Balik orang tersebut bertanya, apakah hari kiamat sudah terjadi? Saya jawab, belum. Lalu saya bertanya kepadanya, kenapa Ananda bisa mendapatkan tempat istimewa di dalam kubur ini? Apa amalannya? Maka dijawab seorang laki-laki tersebut, saya kuntu akulu, selalu zikir sehabis sholat dengan kalimat-kalimat ini, la ilaha illallah ardu biha rabbi. Kalau diartikan tiada Tuhan kecuali Allah, Allah ridho dengan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah afna biha umri, la ilaha illallah, umurku habis hanya untuk mengucapkan, mengakui, meyakini la ilaha illallah. La ilaha illallah aqta'a biha dahri, waktuku habis untuk mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah unisa biha qabri, dengan la ilaha illallah kuburanku menjadi tenang dan ditenangkan. La ilaha illallah alqa biha rabbi, dengan la ilaha illallah aku akan bertemu dengan kekasih Tuhanku. La ilaha illallah a'adallahu likulli syai'in yajri, dengan la ilaha illallah Allah janjikan setiap sesuatu yang ada di dunia ini yajri, yang akan berlaku. Ini salah satu keistimewaan perbanyak zikir sehabis sholat. Wa minad du'ai al-ma'thuri ma kharajahu Abu Dawuda wa Nasa'i an Mu'ad, yang doa yang masyhur yang dikeluarkan dari Abu Daud redaksinya dan Nasa'i dari Mu'ad, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha biyadihi wa qala ya Mu'ad wallahi inni ahabbuka. Wahai Mu'ad, ini Rasulullah memegang tanganku.
sungguh aku cinta kepadamu. Kemudian Rasulullah berkata, usika ya Mu'ad, la tada'anna fi dubri kulli salatin antakula Allahumma inni ala dzikri wa syukri wa husni ibadatik. Wahai Mu'ad, jangan tinggalkan sehabis salat untuk berdoa, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku atas ingat kepadamu, syukur dan memperbaiki ibadahku. Semuanya bantuan Allah, anugerah Allah. Jadi bisa sholat, bisa puasa, bisa syukur, bisa qanaah, bisa menerima apa yang Allah. Itu semuanya anugerah. Anugerahnya Allah yang diberikan kepada kamu. Mintalah kepada Allah setiap kendala apapun, permasalahan apapun. Jangan minta kepada makhluk, akan menjadikan problem baru. Wabnu Sinni an Abi Amamah ma danatu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dubri kulli salatin maktubatin wa la tatawu'in illa sami'tuhu yaqul Allahumma ighfirli dunubi wa khotaya kullaha Allahumma ashni wajburni wahdini li salihil a'mal wal akhlaqi innahu la yahdi li salihiha wa la yusrifu sayyi'aha illa anta. Riwayat yang lain dari Ibnu Sini, dari Abi Amamah, beliau berkata, saya tidak pernah mendekat kepada Rasulullah SAW, melainkan Rasulullah setelah sehabis sholat fardu ataupun sholat sunnah, saya dengarkan doa-doa beliau. Doanya, Allahumma ighfirli dunubi wa khataya kullaha Allahumma ma'ashni wajburni wahdini li salihil a'mal wal akhlaqi innahu la yahdi li salihiha wa la yasifu sayyi'a illa anta. Ya Allah, ampuni aku, ampuni dosa-dosaku dan kesalahan semuanya. Ini Rasul masih minta, padahal ma taqaddam min dambik wa ma ta'akhkhar. Dosa Rasul itu sebelum dan sesudahnya sudah terampuni. Masih berdoa, ya Allah, ampuni dosa-dosaku dan semua kesalahan-kesalahanku. Allahumma ya Allah, muliakan aku dan tambahi aku. Kesalahan-kesalahan itu tutup dan tunjukkan aku untuk beramal soleh dan akhlak yang mulia. Semua itu tidak akan bisa menunjukkan untuk kesolehan amal dan tidak akan bisa memalingkan kejahatan-kejahatan, kejelekan-kejelekan kecuali Engkau ya Rabb. Wa huwa aidan an Anas karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza sharafa minas salat, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin meranjak dari salat, ia selalu berdoa, Allahumma ij'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu waj'al khaira ayyami yauma alqaka. Ya Allah, jadikan kebaikan umurku akhir, endingnya, dan kebaikan amalku untuk khawatimahu, khatam atau akhir juga. Pokoknya akhir dari hidupku baik. Dan jadikan kebaikan hari-hariku ketika aku bertemu dengan Engkau. Wan Abi Bakrah qala karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi duburi salati. Rasulullah ketika sehabis salat juga berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa adzabil qabri. Ya Allah, saya minta perlindungan kepadamu dari kekufuran, fakir, dan adab kubur. Ini yang paling dicatat nih. Fakir. Karena kadal fakru ayakuna kufran. Kadang fakir itu bisa menyebabkan menarik seseorang untuk berbuat kekufuran. Sehingga kita selalu meminta kepada Allah. Wa ahmadu
an Ummi Salmah. An Ummi Salmah qalat. Karena Rasulullah SAW idza shalla subha qala Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiba. Ini doanya Rasul, tapi yang meriwayatkan adalah Ummi Salmah. Setelah sholat subuh, ia berdoa, "Ya Allah, saya meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, amal yang diterima, dan rizki yang baik." Wa huwa an Suhaib anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuharriku syaffataihi ba'da salatil fajri bi syai'in faqultu ya Rasulullah ma hadha alladhi taqul. Dari Suhaib, riwayat yang berlaku dari beliau, Rasulullah SAW sesungguhnya ketika sehabis salat beliau selalu menggerakkan bibirnya. Ini di waktu salat subuh. Lalu saya bertanya, "Ya Rasul, apa yang engkau doakan?" Rasul berkata, menjawab pertanyaan tersebut, "Allahumma bika uhawilu wa bika usawilu wa bika uqatilu." Ya Allah, sebab engkau kami beribadah, melakukan aktivitas ibadah. Dan sebab engkau kami juga melakukan sesuatu yang engkau kurang ridhoi. Dan sebab engkau kami berperang, ya Rabb. Wa Abu Dawud an Ibnu Harth At-Tamimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu, sesungguhnya Rasul asarra ilaihi faqala idan sarafta min salatil maghrib faqul Allahumma jurni minan nar sab'a marratin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan. Faqala, beliau berkata, ketika kamu setelah sholat maghrib, maka doalah Allahumma jurni minan nar. Ya Allah, selamatkan aku dari neraka 7 kali. Allahumma jurni minan nar. Allahumma jurni minan nar. Allahumma jurni minan nar. Allahumma jurni minan nar. Idza qulta dzalika thumma mitta min lailaka kutiba lahu jawazun minha. Ketika kamu mengucapkan Allahumma jurni minan nar 7 kali, kamu tidur, mati, thumma mitta, lalu kamu mati, malamnya, maka kamu akan selamat dari api neraka. Wa idza shalaita subha, bila melakukan itu setelah salat subuh, fakul, maka berkata hal ini kadzalik, fa innaka in mitta kutiba lahu jawazun min yaumika minan nar. Kalau kamu ucapkan di malam hari, maka paginya kamu meninggal, Allah akan berikan keselamatan pagimu dari api neraka. Diucapkan pada waktu malam, paginya selamat kalau meninggal dari api neraka. Diucapkan pagi hari, maka malamnya ketika mati dalam keadaan husnul khotimah, selamat dari api neraka. Kalau mau doa Allahumma jurni minan nar 7 kali, Allahumma jurni minan nar, Allahumma jurni minan nar. Faidatun yusannu li ghairi imamin yazidu ta'limal ma'mumina israrun bidzikri wa du'ai. Disunahkan selain imam bisa makmum, bisa mengfarid, ya. Ini imam yang mengajarkan kepada makmum, ya, untuk zikir dan doa itu secara pelan-pelan. Jadi kamu sehabis sholat, makmum pelan, zikirnya pelan. Atau sholat sendirian, zikirnya juga pelan. Berbeda dengan imam. Kalau imam disunahkan wajahrun bihima li imamin yuriduhu. Kalau imam tujuannya untuk mengajarkan makmum, disunahkan untuk mengeraskan bacaannya, ya, zikirnya, doanya, semuanya yang terkait dengan sehabis sholat. Walidain ghairi musallin wa khatibin raf'u yadihi at-tahirain hatwa mangkibaihi. Selain posisi sholat dan khutbah, itu disunahkan untuk mengangkat kedua tangan ketika berdoa.
atau hatwa mangkibaihi, seperti ini. Wa mashu wajhi bihima ba'da firaghi, dan disunahkan lagi mengusap tangan habis doa itu selesai. Wa raf'u basari ila sama', sambil mendengak ke arah langit. Disunahkan seperti ini doanya. Waftitahuhu bihamdillah wassalati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khatmuhu bihima. Jadi disunahkan lagi membukanya dengan alhamdulillahirabbil alamin, sholawat setelahnya. Ditutup dengan alhamdulillahirabbil alamin dan sholawat. Dan disunahkan juga membaca amin. Wastiqbalu kiblati, sunnah menghadap kiblat. In kana mufaridan au ma'muman. Makmum dengan sholat sendirian, doa menghadap ke arah kiblat. Amal imamu faistakbilu al-ma'mumina biwajhihi fi doa likulli julusin dzakirallaha ba'da sholati subhi ila tulu'i syamsi. Sedangkan imam disunahkan untuk menghadap ke arah makmum, wajahnya, di dalam setiap doa. Dan setiap duduk ingat kepada Allah, khususnya sehabis sholat subuh hingga terbitnya matahari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla al-fajra fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha ta'ala hatta tatla'a syamsu thumma shalla rak'ataini kana lahu ka'ajri hajjatin wa umratin tamatan. Barang siapa yang sholat fajar secara berjamaah, lalu duduk zikir kepada Allah sehingga terbitnya fajar. Ini ketika matahari sudah 1 tombak ya, sampai sekian ya. Lalu sholat 2 rakaat, maka pahalanya seperti haji dan umroh, sempurna dan sempurna. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan Tirmidzi menganggap hadis itu hasan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qa'ada fi musallahu hina yansarifa min salati subhi hatta yusbiha rak'atai duha la yaqulu illa khairan ghufir lahu khotoyahu wa in kanas aktsara min zubatil bahri, rawahu Abu Dawud. Barang siapa yang duduk di tempat sholat ketika selesai dari sholat subuh dan membaca tasbih, sholat 2 rakaat duha, tidak berkata kecuali yang baik. Jadi duduk dzikir kepada Allah setelah subuh, membaca tasbih, setelah matahari itu berada 1 tombak, sholat 2 rakaat duha, dan perkataannya itu pasti baik, maka Allah ampuni dosa-dosanya, walaupun dosa tersebut lebih banyak daripada buih yang ada di lautan. Rawahu Abu Dawud wa qala. Dan riwayat dari Abu Dawud, la an ajlisa min qaumin yadhkurunallaha ta'ala min salatil asr ila an taqriba syamsu ahabba ilayya min an a'taqa thamaniyatan min walid Ismail. Ini kata Abu Daud ya. Sungguh saya duduk bersama kaum ingat kepada Allah setelah sholat asar hingga matahari itu terbenam. Lebih saya cintai daripada aku memerdekakan 8 budak Ismail. Ini kata beliau. Kita selalu berdoa, a'taqallahu riqabana minan nar wa ghafara dzunubana wa khatayana wa aslaha ma fasada min a'malina wa taqabbalaha bimannihi minna. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau merdekakan pundak punggung dari api neraka. Engkau ampuni segala dosa-dosa kami, kesalahan-kesalahan kami, dan perbaiki apa yang rusak dari amal-amal kami. Terimalah ibadah kami dengan anugerah-Mu dari kami ya Rabb. Allah a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.